Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan itu, makanya hari ini kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Kami mengunjuk rasa. Terima kasih. Jadi statement saya terhadap apa yang dilakukan oleh para termul yang kemarin melakukan press conference itu adalah senyumin saja atau ketawain saja. Ya, bahkan mereka itu menghasut untuk melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Jelas betul dalam Undang-Undang pornografi dan porno aksi itu ya, di pasal 4-nya di ayat 2 itu orang dilarang untuk mempertontonkan ya itu kecabulan atau porno aksi. Itulah yang malah mereka lakukan kemarin. Jangan berpikiran kotor dulu, Roy. Seperti kata Kiki Saputri, mungkin sarafmu memang sudah agak terganggu. Yang kita ketahui bersama, beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Pak, sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Betul Pak, kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Jadi mereka mengancam kepolisian kalau dalam 2 kali 7 hari atau 2 minggu tidak ada kemudian tindakan terhadap kami yang menegakkan kejujuran dan menegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik dibuat geleng-geleng kepala saat sejumlah relawan Jokowi mendesak agar isu ijazah Presiden Jokowi segera dituntaskan secara terang benderang. Roy Suryo malah ngamuk di media sosial. Alih-alih menjawab substansi desakan itu, Roy justru berbelok arah, komentari hal yang nggak nyambung sama sekali. Ia malah menyoroti aksi beberapa ibu-ibu yang katanya akan mau demo pakai BH dan celana dalam. Lah, ini orang sebenarnya bahas kasus hukum atau jadi pengamat pakaian dalam? Bukannya fokus pada fakta dan bukti. Roy lagi-lagi menunjukkan gaya khasnya, ngeles, nyindir, tapi melenceng dari topik utama. Padahal yang ditunggu publik adalah penjelasan logis dan data kuat, bukan komentar receh yang malah mempermalukan diri sendiri. Roy, fokus dong. Ini soal kredibilitas, bukan soal fashion demo. Kebenaran, maka mereka ibu-ibunya atau wanitanya akan melakukan aksi menggunakan, maaf ya, itu kata mereka, pakaian dalam ya gitu. Jadi atas dan bawah saja, dan kemudian mempertontonkan. Itu kan jelas betul yang sangat tidak sangat tidak bagus gitu loh, dan sangat di luar akal sehat. Jadi kami tidak perlu menanggapi itu, kami tidak perlu melayani itu, senyumin saja ya, atau bahkan ketawakan saja para termul itu yang akan melakukan aksi porno aksi dan pornografi yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Itu jawaban kami. Bayangkan saja, ibu-ibu mau demo pakai celana dalam saja kau ributkan, seolah itu isu besar negara. Lah, urusannya apa? Mau dipakai di badan, di kepala, atau di tangan, itu hak mereka sebagai simbol ekspresi. Kalau dipakai, ya itu jelas celana dalam, tapi belum tentu dipertontonkan. Jadi, belum tentu maknanya sesempit pikiranmu, Roy. Bisa jadi justru simbol sindiran. Celana dalam di luar seperti Superman, melindungi kebenaran dari kezaliman, atau di kepala, sebagai pesan bahwa jangan sampai aparat kehilangan akal sehat. Jadi sebelum menuduh dan menilai, cobalah pahami dulu konteksnya. Karena kalau terus begini, orang malah makin yakin bukan ibu-ibu yang salah arah,
tapi kamu yang kehilangan fokus. Ya, tanggapan saya atas konferensi pers dari para relawan Jokowi kemarin, ya, seperti Andi Aswan, Adi Dermawan, dan lain-lain, itu merupakan hak mereka untuk berbicara, itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi dengan cara mengerahkan 500 emak-emak dengan pakaian celana dalam, hanya mengenakan celana dalam dan BH saja ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami, itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Ya, kami mengeluarkan buku, ya, Jokowi White Paper, yang isinya secara saintifik bisa dibuktikan, diuji oleh orang lain. Harusnya itu diikuti oleh para relawan Jokowi ini, ya, dengan cara-cara yang beradab dan cara-cara ilmiah, gitu. Terima kasih. Apalagi ini Rismon Sianipar. Buku dibalas buku. Memangnya dunia ini harus selalu sesuai dengan mulutmu? Justru kamu salah besar. Kamu sendiri yang menulis dan membuka semua kebodohan serta kejahatanmu dari awal sampai akhir. Tanpa sadar telah memudahkan aparat penegak hukum untuk menjeratmu. Karena kamu sudah bukukan sendiri segala kejahatanmu. Jadi tak perlu repot-repot orang lain membalas bukumu, karena bukumu sendiri belum selesai. Rismon, masih ada satu bab terakhir yang belum kamu tulis. Bab tentang dirimu yang akhirnya dipenjara. Dan mungkin di situ nanti kamu akan punya banyak waktu untuk menulis sequel baru. Catatan dari balik jeruji. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tuliskan opini Anda dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita nilai bersama. Jangan pernah percaya kepada teroris dan orang-orang yang ada di belakang mereka ini. Jika ini bicara politik, maka jangan berikan kepercayaan kepada mereka sampai kapanpun. Karena mereka ini hanya akan merusak republik ini dengan adu domba dan DFK yang terus-menerus mereka mainkan ini. Kemudian teroris ini juga adalah, ya, orang-orang yang kami melihat ini frustasi politik, ya, yang hanya, ya, memanfaatkan panggung politik, ya, memanfaatkan media, ya, supaya mereka tetap mendapat panggung politik, ya. Oleh karena itu, kalau tujuannya baik tidak apa-apa. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini merusak. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak orang-orang seperti ini tidak bisa lagi tampil, ya, karena mereka hanya merusak. Oleh karena itulah sangat perlu mereka ini segera ditetapkan tersangka dan segera ditahan. Sepakat. Saya tambahkan sedikit lagi, ya, DFK yang mereka mainkan ini juga ini, ya, merendahkan intelektualitas kita semua. Ya, kenapa saya bilang merendahkan intelektualitas kita? Ya, karena, ya, kita punya lembaga-lembaga resmi, baik lembaga negara, lembaga publik, lembaga pendidikan yang diakui oleh republik ini. Tetapi mereka hanya dengan, ya, kalau bahasa saya sering saya sampaikan di media, dengan bukti-bukti yang dipungut di pinggir jalan, mereka dengan seenaknya membantah, ya, lembaga-lembaga resmi ini. Ada UGM, ada Mabes Polri, ya, ada KPU dan segala macam. Jadi publik harus melihat ini secara jernih. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, ya, sekali lagi kami dari relawan Jokowi, ya, menghimbau dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya agar segera, kami yakin semua bukti sudah terpenuhi, ya, semua bukti sederhana. Ini kasus kita ini banyak orang hukum, ya, ini kasus sangat sederhana, ya, pemalsuan ijazah, fitnah itu kasus yang sangat sederhana. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau segera tetapkan teroris dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dan tahan mereka, karena mereka kehadirannya hanya merusak di republik ini. Terima kasih. Manajer PR and Communications Gabriel Jetan pun menegaskan bahwa Gibran meraih gelar sarjana dengan standar akademik yang ketat.
Gabriel pun menepis kabar miring tersebut dan menurutnya MDIS merupakan institut profesional nirlaba tertua di Singapura. Yang awalnya meledek mana bisa kuliah di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris, itu terpatahkan sudah. Kayak gitu kan. Iya, dan 1-0 buat Roy Suryo ya. Atau berapa kosong dari Kadian? Sudah berkosong-kosong kayaknya. Kadian diminta untuk menjadi saksi. Apakah Kadian bersedia? Saya sangat bersedia. Oh, dan Dibilangnya, sebagainya gitu Dian kan? Hunafah ketahuan berbohong. Ketahuan berbohong. Satu lagi yang Sekarang narasi yang jahatnya itu dibilang katanya secondary school yang di Singapura itu bersebelahan dengan panti rehabilitasi narkoba. Jadi mau ditwist seolah-olah Bapak Gibran ke Singapura itu bukan sekolah tapi rehab narkoba. Itu kan jahat banget, jahat sekali itu. Penanyanya juga kayak sengaja menggiring. Contohnya kayak gini. Kira-kira Mas Gibran di sana pakai visa apa ya? Hello, itu udah di luar konteks. Progresnya mungkin sudah tinggal menunggu waktu aja lah. Kalau saya sih udah selesai gitu ya. Tinggal mungkin ahli-ahli lain, mungkin ada ahli ITE yang belum atau ahli pidana mungkin, tapi mereka udah koordinasi sebelum. Kalau prediksi saya mungkin nanti yang 12 itu dulu gitu ya. 12 ya, 12 tersangka. Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan itu, makanya hari ini kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Kami mengunjuk rasa. Terima kasih. Jadi statement saya terhadap apa yang dilakukan oleh para termul yang kemarin melakukan press conference itu adalah senyumin saja atau ketawain saja. Ya, bahkan mereka itu menghasut untuk melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Jelas betul dalam Undang-Undang pornografi dan porno aksi itu ya, di pasal 4-nya di ayat 2 itu orang dilarang untuk mempertontonkan ya itu kecabulan atau porno aksi. Itulah yang malah mereka lakukan kemarin. Jangan berpikiran kotor dulu, Roy. Seperti kata Kiki Saputri, mungkin sarafmu memang sudah agak terganggu. Yang kita ketahui bersama, beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti